Tuhan, rancangan-Mu selalu baik bagiku. Ya Tuhan, perbuatan-Mu selalu sempurna bagiku. Ya Tuhan, rancangan-Mu selalu baik bagiku. Ya Tuhan, perbuatan-Mu selalu sempurna bagiku. Yang kurindukan menyenangkan-Mu, jadikan diri-Mu tempat pertama dalam hatiku, mengasihi-Mu sepanjang hidupku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya Tuhan, rancangan-Mu selalu baik bagiku. Ya Tuhan, perbuatan-Mu selalu sempurna bagiku. Yang kurindukan menyenangkan-Mu, jadikan diri-Mu tempat pertama dalam hatiku, mengasihi-Mu sepanjang hidupku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya Tuhan, rancangan-Mu selalu baik bagiku. Ya Tuhan, perbuatan-Mu selalu sempurna bagiku. Yang kurindukan menyenangkan-Mu, jadikan diri-Mu tempat pertama dalam hatiku, mengasihi-Mu sepanjang hidupku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yang kurindukan menyenangkan-Mu, jadikan diri-Mu tempat pertama dalam hatiku, mengasihi-Mu sepanjang hidupku. Yesus,
segalanya bagiku. Yang kurindukan menyenangkanmu, jadikan dirimu yang pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yang kurindukan menyenangkanmu, jadikan dirimu yang pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yang kurindukan menyenangkanmu, jadikan dirimu yang pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yes Lord. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dari Rema, pembacaan Alkitab yang sedang saya lakukan di dalam kitab Bilangan. Sebetulnya ada hal yang saya dapatkan dari perenungan firman Tuhan yang dibagikan pada rekomendasi video yang belum lama saya bagikan, salah satu dari rekomendasi video tersebut. Nah, apa yang dibagikan itu saya percaya sebagai peneguhan dari apa yang saya dapatkan gitu ya, dari persekutuan saya dengan Tuhan, ditambah dengan pengajaran Sadu dalam sebuah video yang telah saya tonton beberapa waktu yang lalu. Nah, saya sudah persiapkannya kurang lebih 1 minggu gitu. Tapi kok kayaknya cukup berat bebannya untuk mempersiapkannya gitu. Saya nggak tahu apakah karena saya sedang sibuk atau kurang fokus atau memang ada hal lain gitu ya. Akhirnya tema sharing itu tidak saya bagikan yang harusnya saya bagikan sebagai
sharing baru gitu ya. Nah, jadi masih saya persiapkan. Tapi akan saya bagikan karena eh, pesan sharing ini akan sangat berguna membangun bagi kita untuk terus membangun kerohanian kita gitu ya. Sebuah teladan dari seorang Yakub bagaimana dia eh, bergulat semalaman gitu ya untuk mendapatkan hati Tuhan. Itu yang disebutkan oleh hamba Tuhan tersebut pada rekomendasi tersebut, rekomendasi video tersebut gitu ya. Nah, sebuah keteladanan dan tentunya akan memberikan pelajaran kepada kita bagaimana untuk mendapatkan Tuhan gitu ya. Nah, eh, seperti yang saya katakan tadi, tapi karena saya belum betul-betul mantap dalam mempersiapkannya, eh, akhirnya hari eh, hari hari Senin kemarin, setelah saya baca Alkitab pada pagi hari, kemudian pagi menjelang siang, saya tergerak lagi untuk membaca firman Tuhan. Padahal saya udah rata-rata cuma baca satu pasal, kemudian merenungkannya, ditambah merenungkan ayat firman Tuhan yang saya sudah banyak baca gitu ya. Akhirnya kan itu gampang untuk direnungkan gitu. Tapi hari Senin kemarin saya tergerak lagi untuk baca firman dan saya yakin itu tidak kebetulan gitu ya. Dan akhirnya saya dapatkan, saya temukan, saya yakin untuk harus membagikan ini terlebih dahulu karena uh, mengandung peringatan yang sangat penting bagi kita gitu ya. Saya baca di Imamat, sorry, saya baca di Bilangan ya. Uh, saya salah ucap tadi, di Bilangan gitu ya. Di Bilangan 5 ayat yang ke-11 sampai dengan 31. Nanti pada capas saya akan tuliskan ini untuk karena ayatnya ini kan cukup panjang ya. Untuk setiap orang yang memang mau sungguh-sungguh dapatkan eh, ayat firman Tuhan yang dibahas secara utuh, silakan untuk membaca Bilangan 5 at least ayat 11 sampai eh, eh, 31. Judulnya seperti ini. Hukum mengenai perkara cemburuan. Nah, saya akan bacakan ya eh, dengan eh, pelan-pelan. Ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang apabila istri seseorang berbuat serong, ya. Apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, berarti kan berzina kan? Eh, bermain dengan laki-laki lain kan? Dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, tidak dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, ya berarti memang telah mencemarkan dirinya, udah berbuat zina gitu ya, main dengan laki-laki lain. Ataupun apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam dan orang itu harus membawa persembahan kepada persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan. Karena korban itu adalah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu
imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhkannya ke dalam air itu. Ayat 18, apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di dalam tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Saya ketika mulai masuk pada kata-kata ini, saya semakin uh, uh, serius untuk mengertinya gitu ya, betapa betapa kerasnya berhadapan dengan Tuhan itu. Sebab sedang di dalam tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Sejenak saya berhenti di sini. Jadi kalau orang Kristen yang tidak bergaul dengan firman Tuhan, orang Kristen yang yang uh, yang tidak mengerti kebenaran yang seperti ini, gak akan dia terima, gak akan dia pahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa murka. Tuhan yang juga menghukum. Dia cuma taunya Tuhan itu kasih, Tuhan itu mengampuni, mati untuk dirinya di kayu salib gitu ya. Semua itu nggak salah. Tapi pemahamannya tentang Tuhan itu tidak lengkap, ya, tidak utuh. Nah, ayat 19, maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau padahal engkau di bawah suamimu berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau. Karena orang lain dari suamimu sendiri, maksudnya ada orang lain selain suamimu bersetubuh dengan engkau. Dalam hari ini haruslah imam menyumpahi perempuan itu dengan sumpah kutuk. Dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada selai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu. Keras sekali ya. Keras sekali. Ini hukuman dari Tuhan loh. Dari Tuhan yang tadi saya katakan diketahui oleh mayoritas Kristen adalah Allah kasih, Allah pemurah, Allah pengampun yang udah mati di kayu salib. Dia nggak tahu hal-hal seperti ini yang daripada Tuhan. Tapi Tuhan juga melakukan seperti ini di masa lalu. Dan kita percaya Tuhan itu adalah tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi sekalipun hukum seperti ini tidak diberlakukan di kalangan orang Kristen, tapi karakter Tuhan itu tetap sama. Ketegasannya tetap sama. Tindakannya tetap sama. Uh, sifat sifat alami dari Tuhan itu tetap sama. Dia kasih, dia mengampuni, dia baik, tapi dia Allah membalas. Dia Allah yang membalas yang didasarkan oleh keadilan. Sebab dia tidak bisa dipermainkan. Nanti lihat pada capas, saya buatkan ayat, saya bagikan ayat-ayat pendukung tentang ini. Dan dia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Ada keterangan menyebabkan sakit yang pedih. Berarti bukan sakit biasa, tapi sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah.
Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Nah, ini adalah salah satu daripada dosa. Dosa perzinahan, kedurjanaan, ketidaksetiaan yang Tuhan larang, yang ada di dalam firman Tuhan. Bagian daripada firman Tuhan yang kita harus taati gitu. Nah, apa apa uh, apa yang membuat saya uh, terbeban untuk membagikan ini kepada kita semuanya, supaya kita uh, mengerti gitu ya. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa oh itu kan aturan uh, terhadap bangsa Israel dan itu dulu. Ya, memang hukum ini tidak berlaku di kalangan orang Kristen. Dan Tuhan juga katakan uh, 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 bahkan di antara kita gitu ya saling mengampuni. Tapi jangan lupa ada sisi yang lain. Ada sisi yang lain dari Tuhan yang sisi keadilan, sisi uh, ya, keadilan. Di ayat 31 dikatakan, laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu harus menanggung akibat dari kesalahannya. Jadi, kalau orang berbuat salah, berbuat dosa, ada pengampunan. Tapi tidak berarti serta-merta konsekuensinya akan hilang begitu saja. Nah, tadi saya katakan mungkin ada yang berpikir bahwa itu adalah hukum Israel, tidak berlaku untuk orang Kristen di luar orang Israel. Bahkan saya nggak tahu persisnya apakah hukum ini masih berlaku di kalangan orang Israel saat ini. Tetapi yang saya mau tekankan adalah oknum yang sama, pribadi yang sama di belakang hukum ini adalah Tuhan yang dari dahulu tetap sama sampai selama-lamanya dalam segala hal. Dalam hal kesetiaan, dalam hal uh, uh, pengampunan, dalam hal kasih, tapi juga dalam keadilan. Makanya kalau kita membaca kesaksian penglihatan tentang neraka, uh, hukuman yang hukuman yang dirasakan oleh orang-orang yang uh, kemudian meninggal tanpa pertobatan, entah apapun dosa yang mereka perbuat, termasuk salah satunya perzinahan, itu mengerikan. Itu mengerikan. Itu sebagai gambaran uh, juga penjelasan bagi kita sesungguhnya bahwa Tuhan itu punya punya sifat yang saya katakan tadi, bukan cuma kasih, bukan kemudian kalau ada kesalahan, oke, udah dilupakan langsung. Ada pengampunan, tentu ada pengampunan, sebab ada Tuhan, ada pengampunan. Itu yang firman Tuhan tuliskan. Bahkan 1 Yohanes 1 ayat 9 juga katakan kalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah Allah yang setia, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi di sana kan gak ada lanjutan yang berkata bahwa maka semua konsekuensinya juga akan ditiadakan. Saya nggak pernah baca itu. Nah, yang saya mau bagikan adalah supaya ini menjadi peringatan buat kita. Supaya ini menjadi peringatan buat kita untuk memandang Tuhan tidak hanya dari satu sisi atau sebagian sisi yang dia adalah kasih, dia adalah sabar, dia adalah panjang setia, pengampun, tapi dia juga adalah Allah yang adil. Di dalam capa saya bagikan ayat-ayat firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 31.
ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Ayat ini menggambarkan apa? Berarti Allah tidak akan selalu bertindak kasih. Ada kalanya Tuhan akan bertindak mengerikan. Kalau kalau kita hidup dalam ketidaktaatan, kalau ada dosa yang kita perbuat, maka Tuhan akan menyatakan keadilannya. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sekali lagi saya katakan, pada Tuhan ada pengampunan. Itu firman Tuhan katakan di Mazmur. Dan tadi juga saya katakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, Allah akan setia, lalu Ia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi tanpa ada tulisan meniadakan segala konsekuensi. Karena seperti Galatia 6 itu juga katakan bahwa karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini juga ayat pendukung yang sangat jelas. Kolose 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia harus menanggung kesalahan itu. Ia harus menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Bahkan dari kisah Daud, sebetulnya kita juga bisa belajar. Daud itu suka memuji Tuhan. Sebelum dia jatuh dalam dosa, dia memuji Tuhan dengan kecapinya. Saya sangat percaya dari sebelum dia menjadi raja, dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Dia berkenan kepada Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan di antara saudara-saudaranya menggantikan Raja Saul. Tentulah dia punya nilai di mata Tuhan. Tetapi ketika dia berbuat dosa, melakukan perzinahan terhadap Batsheba, apakah kemudian Tuhan lantas menghilangkan segala konsekuensi akibat daripada dosa-dosa atau kesalahannya? Tidak. Pengampunan ada. Tuhan ampuni dia, harusnya dia mendapat hukuman daripada Tuhan, tetapi oleh Tuhan melalui Nabi Nathan dikatakan Tuhan tidak akhirnya tidak jadi menghukum dia, Tuhan mengampuni dia, tetapi setelah pengampunan itu ada konsekuensi yang dia terima di dalam hidupnya, dan itu tidak hanya satu dua kali. Ada ada perkara-perkara, ada peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan di dalam kehidupannya sebagai akibat daripada dosa yang telah diperbuatnya. Tetapi akhirnya kan kemudian di kisah para rasul kita baca bahwa Tuhan tetap berkenan kepada Daud. Dalam banyak kesaksian yang saya percaya di dalam penglihatan tentang surga bahwa Daud berada di hadapan Tuhan mempersembahkan puji-pujian. Nah, apa yang saya mau bagikan dari cerita ini? Kembali untuk menegaskan apa yang saya katakan tadi, pada Tuhan ada pengampunan. Tetapi jangan 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 keliru bahwa itu sudah menjadi hukum. Untuk setiap tindakan kesalahan kita harus ada konsekuensinya. Kalau masih ingat perkataan-perkataan saya di waktu yang lalu, uh, uh, bahwa uh, sekalipun uh, uh, kita sudah bertobat gitu ya, sama seperti Daud kan sudah bertobat dari kesalahannya. Tapi kok kita masih merasakan sih konsekuensi daripada yang kita lakukan di masa lalu? Nah, apakah Tuhan terlalu kejam? Apakah Tuhan tidak sayang kepada kita? Justru seperti yang saya katakan di waktu yang lalu, justru Tuhan sayang. Supaya apa? Manusia itu kan suka mudah lupa gitu. Nah, kalau tidak ada uh,
ingatan yang sangat membekas di dalam dirinya, bisa saja dia bisa saja melakukan kesalahan yang sama atau dosa yang lain yang yang akhirnya karena dia merasa bahwa dengan Tuhan sudah beres, gak ada konsekuensinya, dia merasa akan lebih mudah untuk melakukan tindakan yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Tetapi Tuhan eh, jadi itu juga terjadi dalam kehidupan saya gitu ya. Ketika ada dosa di masa yang lalu, Tuhan sudah ampuni, tapi konsekuensinya itu, akibatnya itu tetap bisa dirasakan. Tapi itu bukan sebagai hukuman, bukan sebagai tindakan tidak kasih daripada Tuhan, tetapi itu adalah tindakan keadilannya supaya kita bisa belajar dan tidak lagi seenaknya untuk menyimpang untuk menyakiti hati Tuhan. Saya udah saksikan dari pelajaran Daud, kemudian dari kehidupan saya dan kehidupan orang-orang yang saya kenal gitu ya. Pernah di waktu yang lalu dia melakukan tindakan yang tidak seturut dengan iman Kristen gitu ya. Lalu kemudian dia sudah dipulihkan, udah bertobat, udah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi dalam perjalanannya Tuhan izinkan hal-hal yang hal-hal yang tidak enak dalam kehidupannya sebagai konsekuensi keputusan di masa lalu, baik terhadap dirinya maupun terhadap uh, uh, orang-orang yang dikasihinya di dalam kehidupannya gitu ya. Tuhan izinkan, seperti yang saya katakan tadi, supaya menjadi peringatan bahwa pernah di masa lalu seseorang itu termasuk diri saya gitu ya, pernah melakukan tindakan yang seturut dengan iman Kristen. Pernah menyakiti hati Tuhan, pernah mengecewakan hati Tuhan, pernah nggak melibatkan Tuhan. Tuhan justru uh, uh, saya mau katakan bahwa justru Tuhan uh, kalau kita gini, kalau kalau kita masih menerima konsekuensi itu di dalam hidup kita dan Tuhan memberikan kita waktu uh, uh, maksudnya gini, sekalipun itu sebagai kita anggap sebagai punishment daripada Tuhan di masa hidup kita, justru kita harus bersyukur karena lewat konsekuensi itu kita sadar bahwa ini kan akibat daripada dosa saya di masa lalu. Justru kalau Tuhan masih izinkan itu saya alami ketika hidup saya, itu sebetulnya untuk mengawal hidup saya tetap pada jalan-jalannya. Supaya nggak lagi kembali menyakiti Tuhan, mengecewakan Tuhan dengan keputusan yang tidak seturut dengan iman Kristen. Bahkan kalau Tuhan hajar pun seseorang untuk kembali kepada Tuhan, itu kan karena berarti disayang oleh Tuhan. Karena ada banyak orang di luar sana, baik itu yang udah percaya Yesus ataupun yang belum, gak punya kesempatan sama sekali. Bahkan belakangan ini kita kita dengarkan sebuah kejadian, ada kematian yang sangat mendadak dan mengerikan. Dan bagi saya itu sebetulnya sebagai peringatan bagi kita, pelajaran bagi kita bahwa untuk mati nggak mesti tua. Dan untuk mati nggak mesti sakit dulu. Dan hidup kita ini seperti uap. Itu sebetulnya uh, kalau kita mau belajar, itu kita harus uh, ingatkan diri kita untuk sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Ada banyak orang di luar sana gak punya kesempatan, baik mereka uh, yang Kristen gitu ya, untuk memperbaiki kesalahannya. Langsung aja berhenti dan mati. Sementara orang kalau mati tanpa pertobatan, yang saya imani itu tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Ada bahkan banyak di luar sana belum sempat mengenal Yesus.
dan gak sedikit masih muda sudah lagi tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan jalan kebenaran. Saya suka renungkan gitu ya, betapa fananya hidup gitu ya. Kita kenal seseorang, lalu udah nggak ada lagi. Dan betapa kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk mengerjakan keselamatan, untuk memperbaiki diri, untuk melayakkan diri menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kembali pada penekanan saya tadi, jadi kalau kita melakukan uh, uh, kekeliruan di masa yang lalu, dosa, pernah menyakiti hati Tuhan, menyimpang, mengejauhkan hati Tuhan, mengambil tindakan yang tidak setur dengan iman, dan sekalipun seseorang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi ada konsekuensi daripada tindakan-tindakan yang dulu. Itu bukan penghukuman. Karena kalau itu sudah murka terakhir Tuhan, berarti kita nggak dikasih kesempatan lagi untuk mempersiapkan diri. Itu hanya sebagai konsekuensi yang membuat kita belajar. Supaya kita mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak bisa dipermainkan. Supaya kita nggak lagi melakukan dosa yang sama atau tindakan yang menentang kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita, termasuk diri saya yang karena di waktu yang lalu pernah mengecewakan Tuhan, pernah menyakiti hati Tuhan, sekalipun Tuhan sudah ampuni, udah pulihkan, bahkan Tuhan panggil lagi untuk melayani dia gitu ya. Ada konsekuensi yang dirasakan gitu ya. Itu bukan bukan hukuman, tapi justru bentuk kasih sayang Tuhan supaya saya hati-hati, supaya saya nggak melakukan kebodohan yang sama lagi, supaya saya tetap takut akan Tuhan dan harus bersyukur. Jangan kemudian menyalahkan diri, ini gara-gara tindakan saya yang dulu yang salah mengambil keputusan, akhirnya uh, uh, saya rasakan ini berdampak pada kehidupan saya, orang-orang yang saya kasihi gitu ya. Justru bersyukur karena seperti yang saya katakan tadi, sama seperti Daud, sekalipun dia ternyata tetap menerima konsekuensi yang pahit daripada perzinahannya itu, tapi toh pada akhirnya Tuhan uh, maksudnya gini, tetap dia punya kesempatan untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa belajar. Tuhan itu Tuhan yang uh, bukan cuma kasih, bukan cuma sabar, bukan cuma mengampuni. Tapi dia Allah yang bisa murka, Allah yang menghukum dan tidak bisa dipermainkan. Orang kalau melakukan kesalahan, dia harus menanggung akibatnya. Luar biasa sekali tadi saya katakan di 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa kalau kita mengaku dosa kita maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Titik. Tapi gak ada tulisan yang berkata bahwa segala konsekuensinya akan ditiadakan. Memang orang yang ada di dalam Tuhan tidak ada lagi di bawah penghukuman. Maksudnya tidak ada lagi di bawah penghukuman maut. Tapi konsekuensi daripada setiap kesalahan itu nggak bisa dihilangkan begitu aja. Mengerikan sekali. Ini dosa perzinahan, dosa ketidaksetiaan terhadap suaminya. Kalau sekarang kan kita bisa lihat banyak orang, tak terkecuali orang Kristen, yang hidup dalam perzinahan, hidup dalam kecemaran, hidup dalam uh, uh, ya perzinahan gitu ya. Jadi pelakor mungkin atau pebinor gitu ya. Bahkan belum lama ini saya melihat sebuah tayangan di uh, di kanal YouTube seseorang gitu ya, tentang seorang Kristen yang memang ya puji Tuhan sekarang dia sudah menurut kesaksiannya udah berbalik kepada Tuhan. Tapi uh, ketika dulu uh, ketika dulu dia melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan,
dia udah berbalik kepada Tuhan pun konsekuensi daripada kehidup eh, eh, kesalahan itu tetap akan dia tanggung. Sekalipun tadi saya katakan Tuhan tidak menghukum lalu kemudian ini nggak bakalan pernah jadi umat yang disayangi lagi. Bukan begitu. Tetapi justru lewat eh, akibat yang tetap dirasakan membuat dia kapok untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama. Karena kalau saya perhatikan ya dulu suka nonton TV, kalau andaikan saja orang ini tidak seperti itu, takut akan Tuhan, bahkan ketemu jodoh yang pasangan yang baik gitu ya, tidak seperti itu kehidupannya gitu. Nah, orang sekalipun percaya Yesus udah berbalik, udah ada pengampunan, udah ada pemulihan, konsekuensi tidak akan bisa dihilangkan. Kalau sekarang kita bisa lihat, tadi kan saya katakan, oh mungkin ada yang berkata di kalangan orang Kristen kan tidak berlaku seperti itu hukum orang Israel. Ya, tapi yang saya tadi katakan di awal, yang saya mau soroti adalah oknum pribadi Tuhan yang sama, yang pernah melakukan itu di masa yang lalu, yang punya hukum yang sama, sebab tidak ada satupun hukum Tuhan yang bisa ditiadakan. Mungkin bentuknya berbeda. Ketika nanti kita sudah bisa lihat gambarannya, ketika orang kemudian mati di dalam dosa, apa yang mereka rasakan di Hades? Mereka tersiksa. Jiwa mereka tersiksa. Saya nggak bisa bayangkan gitu ya. Kemarin saya cuma ada video singkat gitu, ada kebakaran cuma kecil gitu ya. Saya tonton, saya cuma perhatikan betapa panasnya api itu gitu ya. Betapa mengerikannya kalau kita harus terus terbakar di dalam api dan tidak akan pernah bisa keluar dari situ. Itu adalah bentuk keadilan Tuhan. Saya sudah bagikan ayat firman Tuhan belum lama ini juga bahwa memang awalnya Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan para malaikatnya. Tetapi itu juga menjadi tempat, bukan cuma tempat bagi orang yang nggak percaya kepada Dia sesuai dengan firman-Nya, tetapi juga untuk orang Kristen yang tidak turut dengan perintahnya. Jadi kita mau belajar, ketahui sekarang bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang nanti akan memperhitungkan semuanya. Di Ibrani 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Nanti apa yang patut kita terima dari Tuhan itu ditentukan oleh sikap dan perilaku kita, apa yang kita perbuat. Sekalipun kalau kita udah bertobat, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, udah berbalik kepada Tuhan, kita nggak berada di bawah penghukuman lagi, tapi itu berpengaruh kepada apa yang patut kita terima. Dan selama hidup, bahkan tadi saya katakan, sekalipun kita sudah bertobat, udah dipulihkan, apa yang kita lakukan di masa lalu yang menyakiti hati Tuhan, yang menyimpang, yang mengecewakan hati Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, keputusan yang salah, kita harus terima konsekuensinya. Terlebih lagi, kalau kita nggak mau bertobat, kalau kita nggak mau bertobat, nggak mau berbalik kepada Tuhan, nggak mau menyelesaikan semuanya. Coba bayangkan, seorang perempuan kemudian dikutukin gitu ya, dikutukin oleh Tuhan yang penuh kasih, yang uh, yang kita tahu dia Allah kasih, tapi kebanyakan orang taunya ya kasih bulat gitu ya, nggak ada Allah yang menghukum. Kita bayangkan seorang wanita, kemudian dia dikutuk, lalu disuruh minum air yang pahit, lalu kalau memang kenyataannya dia seperti itu, maka setiap orang yang melihat dia, karena dia secara fisik sudah berbeda gitu ya,
uh, uh, perutnya mengembung, pahanya mengempis, ya tentulah bukan seperti orang yang sehat kelihatannya kan. Berbeda fisiknya. Orang akan lihat bahwa ini orang yang terkutuk. Betapa betapa memalukannya dia, lalu betapa sengsaranya dia menanggung sakit yang pedih. Karena di sini dikatakan sakit yang pedih. Malu secara uh, 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 psikis gitu ya, secara mental orang tahu, orang menolak dia bahwa ini adalah orang yang kena kutuk, orang yang pernah berbuat serong gitu ya, orang yang hidup dalam kedurjanaan. Lalu kemudian tidak cukup dengan rasa malu itu, tetapi dia harus menanggung sakit yang pedih. Itulah Tuhan. Supaya kita tahu. Makanya firman Tuhan ajarin kita. Di Keluaran 20 ayat 20 ini diingat untuk kita semuanya. Gampang untuk mengingat natsnya. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya kamu takut akan dia ada padamu. Agar kamu jangan berbuat dosa. Sebab kita harus mengerti bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maka yang 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 harus kita lakukan di dalam hidup adalah takutlah akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, dia akan hidup jujur. Dia akan hidup benar. Dia akan menjaga hatinya. Sekalipun orang tidak lihat, dia akan menjauhi dosa. Nah, biar apa yang saya bagikan dari rema ini menjadi peringatan buat kita. Betapa sebetulnya dahsyatnya penghukuman daripada Tuhan untuk seorang perempuan yang berbuat serong. Nah, ini buat orang-orang yang berbuat serong dengan pasangannya, atau mungkin yang melakukan perzinahan, atau yang sejenis yang hidup dalam hawa nafsu ataupun segala bentuk dosa. Ini menjadi peringatan buat kita. Walaupun dikatakan, oh saya nggak rasakan seperti perempuan itu, nggak rasakan perut mengembung dan paha mengempis dengan sakit yang pedih, nggak minum air kutuk seperti itu. Tapi kan saya sudah katakan tadi, nanti tinggal tunggu waktu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh minta ampun, bertobat dan berbalik dari semua ini, maka keadilan Tuhan, penghukuman Tuhan yang mengerikan akan diterima oleh orang-orang yang tidak menyelesaikan dosanya dengan Tuhan. Sedangkan orang sudah bertobat pun, udah dipulihkan, tetap harus terima konsekuensinya. Apalagi kalau seseorang tetap mengeraskan hati, tetap menikmati dosa, maka tinggal tunggu waktu saja. Tuhan akan menunjukkan dirinya adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang menghukum. Karena siapa yang berbuat kesalahan, dia harus menanggung kesalahannya itu. Itu hukum loh. Gak bisa diubah. Biarlah kita menjadi takut dan gentar. Itu yang firman Tuhan katakan kan. Supaya kita hidup dalam hidup ini takut dan gentar. Takut kepada Tuhan akan membuat kita berjuang untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Takut akan Tuhan membuat kita tidak melakukan hal yang jahat dengan perkataan kita, dengan pikiran kita, dengan perilaku kita. Takut akan Tuhan akan mengawal langkah kita supaya tetap dalam ketaatan. Dan sebetulnya kalau kita sadari apa yang Mazmur 25 ayat 14 katakan, bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Kita udah baca berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan kepada orang yang takut akan Dia. Jadi takut akan Tuhan selain membuat kita tidak selain membuat kita gentar untuk berbuat dosa, tetapi itu kan juga untuk keuntungan kita. Karena Tuhan bergaul karib
dengan orang yang takut akan Tuhan. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna akan orang yang takut akan Tuhan. Kita, ini kesaksian diri saya, kalau setiap hari kita yakin kita menjaga kehidupan kita benar, berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan, tidak berkata tidak untuk dosa gitu ya, maka yang kita terima apa? Sukacita, damai sejahtera kita terjaga, kita merasa aman. Karena kita gak bermasalah dengan Tuhan gitu. Sebab satu-satunya tempat perlindungan kita, tempat pelarian kita kan Tuhan. Nah jadi mari takut akan Tuhan. Jadilah orang Kristen bukan cuma KTP atau mungkin kelihatannya fanatik dengan agama Kristen. Kemudian suka dengarkan khotbah-khotbah rohani. Tapi nggak memiliki takut akan Tuhan. Ciri-cirinya apa orang yang takut akan Tuhan? Dia gentar untuk berbuat dosa. Karena takut akan Tuhan akan membuat seseorang untuk tidak berbuat dosa. Tapi kalau orang masih sembarangan dengan perkataannya, perkataannya menyakitkan, gosip gitu ya, memfitnah, belum menguasai seluruh hidupnya, berarti orang ini nggak punya takut akan Tuhan dan itu sangat membahayakan. Nah akhirnya apa yang saya bagikan pada rema ini menjadi peringatan buat kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kasih, yang mengampuni, yang baik, panjang setia, panjang kasih setia, adalah Tuhan juga yang menyatakan keadilan. Tuhan yang akan menyatakan murka, menyatakan keadilan dan penghukuman. Firman Tuhan tidak akan mungkin bisa ditiadakan. Jelas sekali, sangat sederhana, setiap orang bisa memahaminya. Barang siapa berbuat kesalahan, kalau 3 ayat 25, ia akan menanggung kesalahannya itu. Bahkan sekalipun tadi saya katakan udah bertobat, orang harus terima konsekuensinya. Karena Tuhan itu adil, gak bisa dipermainkan. Nah ini yang harus dipegang oleh orang-orang Kristen. Kalau apalagi dia berkata saya mau menyenangkan hati Tuhan, aku mau masuk surga, diselamatkan. Ini harus disimpan di dalam batin. Hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, kita bisa mengenali diri kita sendiri. Kalau masih sembarangan dengan hidup kita, masih berkompromi dengan dosa, berarti nggak punya takut akan Tuhan. Dan ini akan membahayakan keselamatan kita. Kiranya menjadi peringatan buat kita. Mari kita takut akan Tuhan setiap hari. Jangan melakukan dosa. Jangan melakukan tindakan yang menentang perintah Tuhan. Taat sajalah. Itu adalah jalan yang paling enteng, yang lurus, yang tidak akan menyulitkan kehidupan kita. Yuk kita sama-sama belajar untuk takut akan Tuhan every single day. Nah ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya menjadi peringatan buat kita. Dan kita tahu cara mengikut Tuhan yang benar. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Yang kurindukan menyenangkanmu, jadikan dirimu yang pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, kau segalanya bagiku, yang kurindukan menyenangkanmu, jadikan dirimu yang pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, kau segalanya bagiku, yang kurindukan
hatiku mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, kau segalanya